Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, di sini kita masih mempelajari MTCNA. Namun kita akan berlanjut pada bab 2 yaitu About Router OS. Nah, di bab kedua ini kita akan mempelajari mengenai router OS, router board, router OS fitur, root name, type, arsitektur router board. Seperti yang Anda ketahui bahwa software itu biasanya disebut dengan router OS dan hardware biasa disebut dengan router board. Jadi router OS ini itu dari vendor Mikrotik ya teman-teman. Router OS ini berbasis OS sama halnya seperti Linux atau Windows yang dapat kita install di PC atau virtualisasi lainnya seperti VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Standar operasi sistemnya sendiri berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Lalu kenapa sih router OS dapat kita install di PC? Itu tujuannya agar kita dapat mengcustom mulai dari prosesornya berapa, RAM-nya berapa, itu kita dapat custom jika diinstal di PC. Selain itu juga, jika ada kendala seperti petir atau error, nah, router OS hanya perlu diperbaiki pada part-part yang merusak saja ya teman-teman. Namun, jika router board itu harus diperbaiki secara menyeluruh atau semuanya, selain itu juga ada beberapa fitur-fitur yang memang router OS ini lebih unggul daripada router board jika diinstal pada PC atau virtualisasi lainnya. Nah, di sini kita bisa search beberapa jenis-jenis Mikrotik router OS. Di sini kita bisa cari namanya itu Dinara Mikrotik. Ada beberapa contoh Mikrotik router OS dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke router board. Kalau router board ini lebih ke fisik ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu bahwa segala fitur yang ada pada Mikrotik itu dapat tergabung dalam satu perangkat menjadi satu kesatuan ataupun bisa terdapat pada perangkat pecahannya. Jadi router board ini digunakan untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi masih ada hubungannya dengan router OS ya teman-teman. Kembali lagi ke keinginan masing-masing. Ingin menggunakan router board yang simple yang sudah encode dengan OS-nya atau menggunakan router OS yang diinstal di PC. Namun kita bisa mengcustom seperti itu ya teman-teman. Selain itu, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Kemudian tersedianya mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Oke, kita masuk ke materi router OS features. Nah, mungkin beberapa orang berpikir bahwa Mikrotik itu hanya digunakan pada router, padahal pada umumnya fitur-fitur yang ada pada Mikrotik itu ada banyak ya teman-teman. Ada dari wireless network, routing, firewall and NAT, TOS atau bandwidth management, point-to-point, dan lain sebagainya, yang mana fitur-fitur ini bisa dijadikan satu kesatuan pada router board atau juga bisa dipecah-pecah perangkatnya. Misalnya untuk wireless network itu ada sendiri, kemudian untuk routing dan firewall and NAT itu ada macam-macamnya sendiri, itu bisa disesuaikan ya teman-teman. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu wireless network, di mana wireless itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang indoor dan ada juga outdoor. Dengan standar supportnya itu
/b/g/n/ac. Nah, di sini juga ada routing seperti static routing atau beginner routing yang support IP versi 4 dan juga IP versi 6. Dan ada juga firewall and NAT. Kalau yang firewall ini biasanya digunakan untuk dijadikan sebagai proteksi ya teman-teman, agar mikrotik kita aman. Kalau untuk yang NAT biasanya digunakan untuk layanan yang memiliki IP private agar dapat mengakses IP public. Nah, di sini ada QoS atau bandwidth management, yaitu bagaimana mikrotik kita diatur untuk menghitung bandwidth yang dibutuhkan itu sekian-sekian. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek pada website ini ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu routerboard name. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang routerboard name atau nama routerboard ya teman-teman. Jadi untuk nama ini ada 3 kategori ya teman-teman. Yang pertama ada simbol, yang kedua ada word atau kata, dan yang ketiga ada expressional naming. Oke, kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu simbol name ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada RP atau routerboard ya teman-teman. Kemudian di sini ada angka 7 ya teman-teman, yang berarti seri atau kelas. Nah, kemudian di sini ada angka 5, itu jumlah part Ethernet ya teman-teman. Dan angka yang ketiga yaitu angka 1, ini merupakan jumlah wireless. Nah, kemudian di sini ada word, contohnya Omnitic, Grove, XXT, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada exceptional naming, atau yang pertama ini nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Kemudian yang kedua contohnya itu ada RP600, 800, 1000, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi routerboard type. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang routerboard type ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada RP ya teman-teman. Itu merupakan singkatan dari routerboard. Kemudian di sini ada angka 9. Ini merupakan series ya teman-teman, atau di sini 900 series. Nah, kemudian di sini ada angka 5, itu merupakan Ethernet ya teman-teman. Dan di sini ada angka 2, itu merupakan wireless. Nah, kemudian UI ini merupakan fitur board. Kemudian di sini ada 5 AC, 2 ND, itu merupakan fitur wireless ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada TC, yaitu jenis casing. Nah, di sini juga ada kode lain dari routerboardnya ya teman-teman. Di sini ada U yang berarti support port USB, kemudian A itu memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, kemudian H more powerful CPU, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu arsitektur routerboard. Nah, arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Kemudian software atau OS-nya untuk setiap arsitektur itu berbeda. Kemudian untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, teman-teman bisa mengunjungi website di bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh untuk arsitektur routerboardnya seperti MIP SPE, kemudian SMIPS, tile, dan lain sebagainya teman-teman.